wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Faslun bab warkanus sholati, rukun-rukunnya sholat. Kita kemarin sudah membahas tentang syarat sahnya sholat. Sekarang kita membahas tentang rukun-rukunnya sholat. Samaniyata asyara ruknan, itu ada 18 rukun. Sebagian sudah mengatakan di buku kita itu ada 13 rukun. Jadi ada beberapa keterangan ya, termasuk intinya sama sebenarnya. 13, 18, dan sebagainya. 16 juga ada yang mengatakan 16, tapi ya intinya sama. Semua punya dasar masing-masing. Yang pertama an-niyatu, itu niat. Ya. Rukun pertama niat. Wal qiyamu ma'al qudrah, berdiri dengan puasa. Berdiri dengan puasa. Ada juga riwayat yang lain mengatakan berdiri dengan puasa itu adalah rukun pertama. Bukan niat, tapi berdiri dulu baru niat. Di sini mengatakan niat dulu baru berdiri. Itu urutannya. Oke. An-niyatu ya tadi. Niat biqaulihi ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak diperintah seseorang illa liya'budullah, kecuali hanya untuk menyembah Allah, mukhlishin, yang ikhlas, lahuddin, karena agama. Mukhlishin ini diniatkan, diartikan wal ikhlasu fi kalamihim an-niyah. Ikhlas dalam kalam ini diartikan sebagai niat. Dengan ikhlas kita disuruh untuk menyembah Allah, tidak lain tidak bukan hanya untuk ikhlas ya. Ikhlas adalah niat. Katakan seperti di sini adalah ikhlas sebagai niat. Oleh hadis, dan di hadis juga ada innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal, semua amal itu harus ada niatnya. Termasuk sholat. Kalau tidak berniat berarti sholatnya batal. Namun juga ada ya, katanya Imam Ghazali, niat itu adalah syarat. Kalau di sini niat disebutkan sebagai rukun, tapi Imam Ghazali itu mengatakan niat itu syarat. Apa arti daripada syarat? Syarat adalah yang kemarin kita belajar, sesuatu yang dilakukan sebelum sholat ya, sampai akhir sholat. Sebelum sholat sampai akhir sholat kita harus suci badannya. Sebelum sholat sampai akhir sholat kita harus menghadap kiblat. Ya, itu memang syaratnya, syarat sahnya sholat. Niat, katanya Imam Al-Ghazali, sama kayak syarat. Jadi di awal sholat sampai akhir sholat kita harus punya niat. Bukan mengucapkan, tapi ya di hati kita tetap lillahi ta'ala ya, kita ikhlas menghadap Allah, sholat fardu tadi itu. Ada beberapa hal yang disunahkan, juga ada yang diwajibkan ketika kita niat. Ada kalimat usolli fardul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Salasa raka'atin ini hukumnya sunnah.
mengucapkan jumlah sholat itu hukumnya sunnah. Termasuk menghadap kiblat. Saya sholat menghadap kiblat. Menghadap kiblat itu hukumnya sunnah. Tidak ada syariatnya, tapi disunahkan. Ya, maksudnya untuk apa? Untuk meyakinkan kita. Cuman ketika kita mengucapkan usolli fardhu maghrib, isya, subuh itu hukumnya wajib. Menentukan sholat dalam niat hukumnya wajib. Lillahi ta'ala hukumnya wajib. Jadi usolli fardhu maghrib bukan karena Allah. Tidak kita niatkan karena Allah, ikhlas karena Allah untuk menyembah Allah, ya batal sholatnya. Batal niatnya. Karena kewajiban niat ada di mana? Di penentuan sholat, lalu lillahi ta'ala. Jumlahnya sholat menghadap kiblat itu tidak wajib, sunnah hukumnya. Syarat yang katanya Imam Al-Ghazali tadi itu didukung oleh dua ulama, dua mazhab Hanafi dan Hambali. Mazhab Hanafi dan Hambali sepakat bahwasanya niat itu termasuk syarat. Jadi mazhab Hanafi dan Hambali itu ya sebelum sholat ya harus niat sampai akhirnya sholat. Sedangkan dua mazhab yang lain, mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i tidak menghukumi niat sebagai syarat, melainkan sebagai rukun. Rukun itu hanya pas takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, hati kita mengucapkan niat. Nah, disinilah menurut Imam Syafi'i sudah cukup. Tidak perlu sampai akhir kita selalu niat tadi itu, menguatkan niat. Tidak perlu. Ya, ini pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik. Lebih ringan. Kalau Imam Hanafi dan Hambali lebih berat. Ya. Sampai saat ini memang kita ketahui bahwa semua mazhab tidak ada yang melarang mengucapkan niat sebelum sholat. Niat sebelum sholat, sholli fardhu maghrib, baik diucapkan secara keras maupun tidak, itu tidak ada yang melarang. Semua mensunahkan. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi semua mensunahkan mengucapkan niat sholat sebelum takbiratul ihram. Tujuannya untuk apa? Untuk menguatkan. Tapi sunnah ya, nggak wajib. Wajibnya di mana? Di takbiratul ihram. Itu wajibnya. Tapi memang ulama Hanafi Hambali ya tadi itu syarat. Namanya syarat ya sebelumnya diucapkan. Menurut takbiratul ihram juga pasti mengucapkan. Meskipun pada waktu takbiratul ihram tidak mengucapkan, artinya begini. Niat salatnya dengan takbiratul ihram ini dekat sekali. Jangkanya nggak lama, cepat bahkan. Nah, ini cukup dengan niat sebelum takbiratul ihram. Jadi menurut ulama Hambali dan Hanafi itu tidak perlu, maksudnya tidak apa-apa tidak mengucapkan niat dalam takbiratul ihram. Yang penting niat waktu sebelum takbiratul ihram tadi itu sudah kuat sampai akhir. Namanya juga syarat ya. Itu. Kita harus bisa membedakan antara syarat dengan rukun. Fungsinya di sana. Wal qiyamu ma'al qudrah, berdiri dengan puasa. Disebutkan sholli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala janbin. Ya. Salatlah berdiri. Fa illam tastati' apabila tidak bisa fa qa'idan, disuruh untuk duduk. Fa illam tastati' fa 'ala janbin, apabila tidak bisa maka salatlah di atas lambung. Salat di atas lambung itu artinya salat miring. Ya. Miring ke kanan ya. Jika jenengan tidak bisa salat berdiri, tidak puasa sudah, tidak bisa, maka salatnya boleh duduk.
apabila sholatnya duduk tidak bisa, ya berarti berbaring ke kanan. Setelah itu ya tidak ada lagi, rusuhnya sudah terakhir itu. Fa'ala gending, berdiri, duduk. Zada An-Nasai menambahkan An-Nasai, fa'ilam tastati famultalqiyan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apabila tidak bisa, maka famultalqiyan berbaring. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memaksa pada seorang illa wus'aha kecuali dengan kemampuannya. Jadi mampunya seberapa ya lakukan. Tapi ya harusnya berjuang dulu. Jangan sampai kita menyerah dulu, kita berjuang dulu. Terus mentok nggak bisa, ya wis, berarti duduk. Oh, sakit ngeluh wis. Demam mama. Insyaallah saya meskipun demam, ngeluh, pusing, saya usahakan sholat berdiri. Kalau demam saja saya enggak kalau sholat duduk. Kecuali tipes mungkin ya, tipes itu sudah nggak kuat ya. Tipes kan lemes, badan itu lemes. Hingga kita ya wis sholatnya duduk atau berbaring. Lanjut, takbiratul ihram dan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu disebutkan dalam hadis miftahus shalah wudu wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Kuncinya salat, kunci untuk membuka salat itu kita harus punya wudu. Kunci kan. Kalau kita tidak punya wudu, maka kita tidak bisa membuka salat. Miftahus salat wudu. Wa tahrimuha takbir. Mengawalinya itu adalah takbir, takbiratul ihram. Wa tahliluha dan mengakhirinya at-taslim, salam. Diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu sesuai dengan hadis. Ada hadis lagi, idza istaftahas shalah istaqbala al-qiblata wa rafa'a yadayhi wa qala Allahu akbar. Ini hadis Rasulullah. Apabila kalian ingin membuka sholat, itu istiqbal al-qiblat, menghadap kiblat dulu. Wa rafa'a yadayhi, mengangkat tangan. Wa qala, Rasulullah berkata, Allahu akbar. Ketika mengangkat tangan, itu mengucapkan Allahu akbar. Mengucapkan Allahu akbar dengan keras, gitu ya. Jangan dengan hati. Contohnya ketika kita melihat teman kita ngomong itu kurang kan? Kalau kita belum takbir, kita belum melakukan takbiratul ihram, ingatkan itu temannya. Loh, gimana kok koncoku andeng iki koyo Allahu akbar indi ya. Balik di mana? Enggak apa-apa. Suruh kembali ke lagi. Diingatkan lah sana. Takbir lagi yang keras. Gak apa-apa. Karena apa? Karena harus keras. Ya. Allahu akbar. Keras disertai dengan niat di dalam hati. Ya itu memang syaratnya. Syarat untuk ihram diucapkan dengan keras Allahu akbar. Ingatkan jika temannya lupa. Ya sering saya melihat orang, tapi juga orang ya, namanya juga orang kita nggak kenal juga, ya jangan. Kalau kenal kita teman kita, saudara kita, ya ingatkan. Atau perlu kita nggak ingatkan di dalam sholat, setelahnya kita ingatkan. Besok kalau takbiratul ihram, tolong yang keras. Allahu akbarnya yang keras. Allahu akbar. Biar mantep. Ya mantap, memang itu syariatnya harus keras. Wa qiraatul Fatihah, dan membaca surat Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihah. Bi Fatihahil kitab. Tidak ada salat
apabila di dalamnya tidak membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu banyak versi. Ada yang mengatakan Bismillah itu termasuk dalam bagian Al-Fatihah. Ada yang mengatakan bukan, tidak masuk dalam bagian Fatihah. Kalau kita mengatakan Al-Fatihah 7 ayat, maka 7 ayat ini Bismillah termasuk, ya. Bismillahirrahmanirrahim sampai terakhir Al-Dhalim itu 7 ayat. Kalau kita mengatakan Al-Fatihah 7 ayat, Bismillah termasuk Al-Fatihah. Yang lain mengatakan tidak, Bismillah itu bukan termasuk Al-Fatihah. Bahkan ulama ada salah satu ulama Syafi'i, tapi dia ini termasuk tidak dianggap lah istilahnya, perkataannya nggak dianggap. Beliau ini mengkafirkan, memfasikkan orang yang mengatakan Bismillah tidak termasuk Al-Fatihah, mengkafirkan. Tapi ini nggak dianggap istilahnya sama ulama, sama orang-orang Syafi'i yang lain, nggak dianggap dia ini nggak kuat, dasarnya nggak kuat. Tidak ada dasar hadis yang mengatakan orang yang tidak baca Bismillah dalam Al-Fatihah dihukumi kafir, enggak ada. Sehingga orang ini enggak terlalu dianggap. Ya udah, enggak terlalu gajahan seperti itu. Ya, semua punya dasar. Yang tidak mengucapkan Bismillah enggak apa-apa, yang mengucapkan Bismillah sudah proses. Saya punya teman yang notabene-nya dia di kelompok yang, maksudnya di golongan orang yang tidak terbiasa membaca Bismillah ketika sholat. Tapi dia ngomong ke saya kalau sholat mengucapkan Bismillah dengan jahar, Bismillah dengan jahar, dengan keras. Cuman ketika saya mengawali bacaan suara pendek, saya tidak mengucapkan Bismillah. Karena saya sudah mengucapkan Bismillah di awal, dan seperti itu. Oh ya, silakan. Ya, pokoknya dia punya hujah sendiri, punya dasar sendiri. Dia lebih mantep dengan hujah yang memasukkan Bismillah terhadap Al-Fatihah. Ya silakan. Meskipun dia sebenarnya dari golongan yang terbiasa tidak mengucapkan Bismillah dalam salatnya. Langsung Alhamdulillahirabbil alamin itu bisa Muhammadiyah. Iya. Orang lain bisa memakai Bismillah. Ya, semuanya punya dasar sendiri-sendiri. Oke. Oke, ketika kita tidak bisa membaca Al-Fatihah, orang ini nggak hafal Al-Fatihah, Bismillah nggak hafal. Ada rukhsahnya. Boleh membaca 7 ayat dalam Al-Quran. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, itu ada 5. Kurang tambah lagi 7 ayat dalam Al-Quran, meskipun tidak berurutan nggak apa-apa. Lebih baik berurutan. Namun kalau tidak berurutan sudah tidak apa-apa. 7 ayat. Kalau tidak hafal 7 ayat, zikir saja. Minimal zikir Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi juga 7 perkataan ya, 7 zikir Subhanallah, alhamdulillah dan sebagainya. Itu boleh. Jadi yang mengatakan Al-Fatihah wajib, ya wajib memang, ketika bisa. Tapi mentok tidak bisa, ini baru masuk Islam, mu'alaf. Ya udah apa-apa, membaca 7 ayat dalam Al-Quran tidak berurutan ataupun berurutan. Gak bisa, ya udah zikir. Gak mungkin gak bisa Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wala quwwata illa billah. Nah, gak mungkin. Orang yang mengucapkan Subhanallah 5 kali, sama sudah hafal. Nah, belum tentu dengan Bismillah. Mengucapkan 5 kali, 10 kali belum tentu hafal, karena memang tidak terbiasa. Kalau zikir insya Allah bisa. Sudah terakhir sudah. Kalau nggak bisa zikir, ya wis, nggak bisa.
dia harus zikir, ya ada zikirnya. Itu penggantinya. Warruku'u wat tuma'ninatu fi. Rukuk dengan tumakninah. Rukuk itu syaratnya harus sejajar, ya. Sejajar punggung kita dengan kepala kita. Apa namanya? Membentuk L 90 ya 90 derajat ya. 45 derajat ya. 90 derajat ya. 90 derajat. Jajar antara punggung kita dengan kepala kita. Tidak boleh terlalu dangak. Biasanya terlalu dangak biasanya. Ya, sejajar ya, kita menghadap ke bawah. Itu rukunnya syaratnya rukuk. Tangan memegang lutut. Ini apa ya? Iya. Memegang dengan merenggangkan. Dengan merenggangkan biar kuat. Kalau gini nanti tidak kuat. Biar direnggangkan seperti ini. Terus ya itu. Pokoknya punggung kita dengan kepala kita lurus, terus kita memegang lutut dengan merenggangkan tangan. Ini syaratnya seperti itu, syaratnya rukuk. Tumakninah. Harus tumakninah. Syaratnya tumakninah adalah sudah sempurna. Gerakan itu sudah sempurna. Kalau sudah sempurna, maka itu dihukumi tumakninah. Sempurna, guys. Kita memegang ini, kita sudah lurus, berarti itu tumakninah. Kita sudah boleh berdiri. Kita sudah boleh warraf'u wal i'tidalu wa tumakninatu. Kita sudah kembali ke berdiri awal. Nah, kita sudah boleh. Kalau kita bisa mengucapkan waktu rukuk itu kita boleh menggantinya dengan subhanallah dan zikir dan sebagainya. Intinya tumakninah itu kita sudah sempurna dan minimal kita membaca zikir subhanallah, sudah selesai. Itu minimal. Minimalnya seperti itu. Wal i'tidalu dan kembali kepada keadaan sempurna. Keadaan ketika kita sebelum rukuk sempurna. Kalau kita belum sempurna lalu kita sujud, itu tidak dihukumi i'tidal, maka salatnya batal. Kadang-kadang saya melihat juga ada orang yang sholat cepat, dia belum sampai sempurna berdiri, tiba-tiba sujud. Itu sering saya lihat. Terawih mungkin, terawih kecepatan. Tapi biasanya itu makmumnya biasanya. Kalau saya lihat imamnya biasanya, saya lihat di video imamnya itu imamnya berdiri tegak. Karena ini makmumnya, karena makmumnya juga, ya memang juga tua mungkin ya. Tua terus nggak tahu juga sehingga dia wopet gini terus nggak beraturan. Kalau saya lihat imamnya, coba nanti lihat lagi videonya kalau nggak salah. Saya lihat imamnya itu tegak berdirinya, tegak gini. Meskipun sedetik, 2 detik nggak tegak sudah. Nah, itu sudah dihukumi itu makna. Oke, wassujudu dan sujud wasujud wa tumakninah. Sujud dengan tumakninah. Sujud itu ada 7 titik. Titik pertama adalah dahi kita. Kalau sholat agak keataskan biar nempel dahinya. Lalu kedua tangan, kedua lutut dan kedua kaki. Menempelkan dahi ini tidak hanya menempelkan gini, ukur-ukur lah nih orang Jawa, atau menempelkan hidung ukur-ukur. Enggak. Kalau bisa ditekan, ya anjuran Nabi ditekan. Kalau kita ada sejadah ditekan, di karpet yang lembut yang agak tebal ditekan. Jangan ukur-ukur saja. Tapi ketika itu ada sahabat yang bertanya kepada Nabi Muhammad, bagaimana dengan ketika ada terik matahari sholat duhur, kan panas tuh, pasirnya. Rasulullah diam. Kalau Rasulullah melarang, Rasulullah pasti melarang itu.
Tapi kalau Rasulullah diam berarti boleh. Kita panas, dengan sholat Jumat biasanya ya. Biasanya ada di di jalan raya, meskipun jenengan pakai sejadah tetap panas. Jadi situ ukur-ukur aja. Karena kalau ditekan yo sama sendiri yang sakit. Ya, sama sendiri yang merasakan sakit. Ya, sakit itu juga nggak boleh ya. Memaksakan kita sakit itu nggak boleh dalam Islam. Karena Islam ya permudahan. Islam itu mempermudah ibadah, tidak menyakitkan dalam ibadah. Itu ini. Boleh kita ukur-ukur, tapi tetap nemplek ya, tetap nemplek, jangan nggak nemplek, jangan digang, tambah nggak sah malah, diukur saja. Kadang-kadang juga imamnya nggak perhatian gitu kadang-kadang. Sujudnya yang terakhir dilamain, kan biasanya sujud terakhir dilamain ya, nggak perhatian tuh imamnya, lama gitu ya, semaunya dan kok sepi temen gitu, isi sini. Ya gitu kadang-kadang seperti itu. Ya, makanya diukur-ukur tidak apa-apa. Rasulullah diam, nggak jawab. Rasulullah diam berarti Rasulullah tidak masalah, tidak mengharamkan. Kalau Rasulullah mengharamkan itu pasti langsung ngomong mengharamkan. Kayak contohnya sholat sebelum maghrib, waktu itu sahabat sholat sebelum maghrib, nah, di masjid. Rasulullah melihat saja, nggak melarang. Kalau Rasulullah melarang ya ngomong kepada sahabat itu nggak boleh. Ya. Sehingga ada yang mengatakan salat sebelum maghrib, qobliyah maghrib itu boleh saja. Bukan sunnah, mubah. Ya, bolehkan. Oke, tadi yang tentang iktidal ya, kembali kepada berdiri yang tegak tadi itu tumak nina. Tidak boleh terlalu panjang. Wa sami'allahu liman hamidah, panjang kita. Gak sujud. Itu juga nggak boleh. Kecuali dalam dua hal. Dalam doa kunut, ya. Doa kunut atau satunya lupa saya. Itu boleh, ya. Doa kunut. Kecuali doa kunut. Itu boleh kita panjang. Kita doa kunut biasanya kalau di Mekah itu doa kunut nazilah sampai setengah jam. Ini boleh kita memperbanyakan, kecuali kita doa kunut. Kalau kita memanjangkan nggak baca apa-apa, itu membatalkan malah membatalkan. Katanya Imam Syafi'i itu membatalkan sholat. Ya. Wal julusu dan duduk baina data ini di antara dua sujud, waktu makninatu tumaknina. Duduk di antara dua sujud dengan tumaknina. Lanjut wal julusul akhir. Oh, ini ada aneh ya. Ya, ini ada ada cerita di sini, ada hadis di sini. Jadi ada sahabat yang masuk masjid, lalu tiba-tiba dia sholat. Rasulullah mendatanginya. Irji fasolli, fa innaka lam tusolli. Ulangi lagi sholatnya, kamu belum sholat. Sholat lagi sahabat itu. Rasulullah datangi lagi, irji fasolli, fa innaka lam tusolli. Sholat lagi, belum sholat kamu. Sampai 3 kali. Lalu sahabat tadi mengatakan, fa'allimni, ajari aku Rasulullah. Sehingga Rasulullah mengajari, idza kumta ila sholati fakabbir. Bila kamu berdirikan sholat, fakabbir, bertakbir. Summa iqra ma tayassara ma'ak minal Qur'an. Kemudian baca sesuatu tayassara yang mempermudah maka bagimu minal Quran, dari Quran. Kira-kira mudah bagimu. Mungkin juga mu'alaf ya. Dia sholat gak bisa, akhirnya sampai 3 kali Rasulullah menyuruh sholat. Belum betul. Ya Rasulullah mengatakan seperti ini. Summa ikra ma tayassara ma'ak minal Quran. Baca sesuatu yang mempermudah bagimu dalam Al-Quran. Apa mempermudah? Anas mbok, itu mbok.
awal Al-Baqarah. Mau Al-Fatihah enggak apa Al-Fatihah Al-Baqarah. Apa ya kira-kira? Ya pokoknya yang mudah lah. Al-Fatihah ya mudah ya itu dibaca. Trikul ya itu baca. Kalau itu mudah. Enggak bisa ya wis dikit tadi ya, sedikit. Summa arka'u hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuk sampai tumakninah rukuknya. Sumarfa hatta tabtadila qa'iman. Kemudian berdiri hingga sempurna berdirinya. Sumasjud hatta tatma'inna sajadan. Kemudian sujud sampai sempurna sujudnya. Sumarfa hatta tatma'inna jalasan. Kemudian berdiri sampai sempurna duduknya. Sumasjud hatta tatma'inna sajadan. Sujud lagi. Summaf'al dzalika fi sholatika kulliha. Lakukan semua itu, semua rangkaian itu di dalam sholatmu setiap saat, ya, setiap saat. Kulliha, fi sholatika kulliha. Semua itu lakukan setiap sholatmu. Itu kata Rasulullah. Oke, lanjut. Wal julusul akhir. Nah, ini duduk akhir ya, duduk akhir. Wal julusul akhir. Lanjut ke tasyahud fihi. Ini bergandengan. Di dalam julus akhir, dalam duduk terakhir itu ada tasyahud fihi. Kita membaca tasyahud. Ada dua sebenarnya. Nanti lanjutnya kepada wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita juga bersolawat kepada Nabi. Dalam julusul akhir kita ada dua. Ada dua syariat yang harus kita baca. Pertama ada tasyahud, yang kedua ada sholawat Nabi. Tasyahud itu disebutkan di sini at-tahiyyat ya, tahiyat. Innallaha huwas salam, fa idza jalasa ahadukum fi sholat falyaqul, maka mengatakan at-tahiyyat. Itu namanya tasyahud, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatillah sampai syahadat asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu an la ilaha illallah wa muhammadar rasulullah, sampai itu namanya tasyahud. Di dalamnya wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di sini sholawat kepada Nabi dalam hadis Ibnu Hibban dan Hakim, ini sahih ya, dari Mas'ud radhiyallahu an, bukan bawahnya. Oh ya, ini bawahnya itu ya. Itu disebutkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu bacaan sholawat. Ada juga yang mengatakan sayyidina. Ada sayyidina di dalam sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa hujahnya? Yang pertama, Rasulullah pernah mengatakan ana sayyidu walid Adam yaumal qiyamah. Aku itu adalah sayyid, aku adalah penghulu daripada anak Adam hingga akhir zaman. Rasulullah mengatakan itu, aku sayyid, kata Rasulullah. Artinya sahih. Ya, kalau Rasulullah sudah mengatakan saya sayyid, jadi kita boleh dong mengatakan memanggil Rasulullah sebagai sayyidina, ya, penghulu kita. Boleh. Karena Rasulullah sendiri yang mengatakan ana sayyid walid Adam yaumal qiyamah. Gitu katanya Rasulullah. Yang kedua ada yang mengatakan tidak boleh ada kata sayyid. Itu hadisnya hadis batil sebenarnya.
hadis batil ya. Tidak ada larangan di dalam sholat kita mengucapkan sayyid. Disebutnya seperti apa? La tusayyiduni fi sholat. Jangan mengatakan aku sayyid di dalam sholat. Itu hukumnya batal. Katanya hadis ini. Tapi ini hadis batil. Kalau hadis dhaif itu masih bisa digunakan karena hadisnya hadis lemah. Biasanya orang-orang NU itu suka menggunakan hadis dhaif. Tapi memang hadis dhaif itu boleh. Hadis dhaif itu boleh ya, karena hadis dhaif ini hanya lemah, hadis lemah boleh digunakan. Tapi kalau hadis batil tidak boleh, karena hadisnya hadis palsu. Ya ini, la tusayyiduni fi sholat. Enggak boleh, jangan mengatakan sayyid kepadaku di dalam sholat. Menurut Kiai Haji Abdus Somad, ya, Kiai saya di Nuris, itu mengatakan hadis ini sebenarnya enggak cocok. La tusayyiduni ini enggak sesuai dengan kaidah gramatikal bahasa Arab. Yang benar la tusawwiduni. Nah, dari sini saya sudah ketahuan ya, gramatikal bahasa Arabnya dia salah. Ya tentu ini enggak benar ya. Hadisnya hadis batil. Harusnya tusawwiduni. Tapi perlu kita ketahui, memang yang menggunakan sayyid dalam sayyidina di dalam sholat itu ada 3 mazhab. Mazhab yang pertama ada mazhab Maliki, Syafi'i, ada Hambali. Melainkan mazhab Hanafi itu tidak menggunakan sayyid. Tapi juga tidak mengharamkan Hanafi. Sedangkan Maliki, Hambali, Syafi'i ini mensunahkan menggunakan sayyid di dalam di dalam sholat. Kalau kita polling siapa yang mau sayyid, siapa yang enggak sayyid, yo menang 3 ini, Malik, Hambali dan Syafi'i. Menang 3. Ya, jadi diperboleh lebih banyak yang setuju menggunakan sayyid dalam sholat. Terus ada wat taslimatul ula. Salam pertama itu hukumnya wajib. Salam kedua hukumnya sunnah. Meskipun kita nggak salam kedua apa-apa. Assalamualaikum langsung yang lain ngejakan yang lain langsung keluar, nggak apa-apa. Kayak di Mekah itu ya, ketika salam itu orang sudah berhamburan keluar. Saya nggak pernah ke Mekah, belum pernah ke Mekah. Ceritanya itu kalau udah salam itu sudah berhamburan keluar. Jarang yang zikir. Kono ya kurang banyak ya kan. Menurut orang Mekah itu zikir kita itu udah ada dalam sholat. Jadi kita udah cukup. Kalau kita itu udah cukup dengan zikir. Gak usah zikir setelah sholat gitu ya, seperti itu. Jadi setelah salam pertama sudah keluar. Terus gak kober salam kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak kober itu, kelamaan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelamaan. Jadi assalamualaikum sudah. Sudah yang salah itu sudah keburu keluar. Jadi kita jangan sampai palingan tua-tua ya sudah, jangan sampai keinjak-injak. Anjar sendal ya itu salam pertama sudah cukup ya. Sudah cukup kita menyelesaikan sholat. Wa niyatul khuruji minas sholat, niat metu dari sholat, keluar dari sholat. Ini ada ikhtilaf, tidak harus kita keluar dari sholat. Karena ini disebutkan al-asah annaha laisat biruknin. Yang sah ya, yang pendapat yang sah annaha sesungguhnya niat khuruji minas sholat laisat bukan biruknin termasuk rukun katanya kitab ini. Beberapa ulama juga tidak menganggap niat keluar daripada sholat itu daripada rukun.
yang menganggap ini adalah rukun itu dibarengkan dengan salam pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dalam hati saya niat keluar dari sholat. Kalau kita mazhab kebanyakan yang kita masyhur kita gunakan mazhab Syafi'i ya di sini ya, itu tidak. Ya, assalamualaikum meskipun kita tidak mengkretekkan hati kita keluar dari sholat, itu sudah tanda sebenarnya. Sudah tanda daripada kita keluar sholat. Assalamualaikum sudah. Bahkan sebelum salam kita sudah kerentek sebenarnya. Banyak sekali. Sudah rakaat 4 rakaat. Rakaat ketiga sudah kerentek sebenarnya. Sudah ada kerentek ini. Oh, ini habis ini selesai. Nanti ini selesai. Sehingga ya itulah tidak waktu salam sebelumnya ya kita sudah kerentek mau meninggalkan sholat. Wa tartibul arkan ala ma dzakarnahu. Tertib rukunnya wajib. Tertib rukunnya wajib. Kita tidak boleh rukuk dulu, sujud dulu, sujud dulu terus rukuk, enggak boleh. Yang betul rukuk tidak sujud. Cuma melainkan jika jenengan lupa. Habis rukuk terus sujud. Pas sujud mau lali. Iki mau aku istighfar dulu ya. Jenengan boleh tidak. Istighfar dulu ya. Baru sujud. Nah, ini pengecualian. Biasanya juga emang juga orang lupa ya. Kesusu, lupa, mungkin juga sakit, mungkin juga mikir banyak, hutangnya banyak, sehingga pikiran hutang ya. Atau urusannya banyak, pikiran urusan. Ya suatu rukuk langsung sujud. Kok ngobar. Waktu sujud kelingan. Belum iktidal. Monggo, silakan boleh iktidal. Diperbolehkan iktidal dulu baru sujud lagi. Hitungan awal lagi ya. Iktidal sujud. Yes. Sampun monggo silakan kalau ada pertanyaan. Pertama berkaitan dengan iktidal itu daya rukunnya adalah setelah rukuk kembali berdiri sempurna. Ada yang mengatakan sempurna itu ya ketika awal sebelum sholat berdiri sempurna. Artinya tangannya bukan ditakutkan tapi di bawah berdiri sempurna. Ada yang mengatakan begitu. Tapi ada juga yang mengatakan kembali sempurna itu kembali ke posisi sebelum rukuk. Sehingga begini. Jadi setelah rukuk tidaknya seperti ini lagi. Kayak waktu kita awal ya. Iya. Baca Fatihah itu ya. Iya. Jadi definisi dari kembali ke posisi semula itu adalah berdiri sempurna seperti sebelum Takbiratul Ihram atau kembali semula sebelum rukuk seperti ini lagi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, membaca Al-Fatihah itu adalah salah satu rukun dari sholat. Bagaimana dengan makmum yang datangnya terlambat masuk dan imam itu keburu rukuk sehingga tidak sempat membaca Al-Fatihah dengan utuh. Ini apakah diperbolehkan atau seperti apa? Kemudian yang ketiga, ada teman saya itu dia katanya juga pernah belajar ngaji dengan gurunya. Ketika datangnya terlambat dan imam sudah rukuk, kita boleh langsung rukuk tanpa takbiratul ihram. Nah, dia mengatakan begitu dengan dasar saya pernah ngaji di guru saya. Nah, apakah ada dasar seperti itu? Kita tidak perlu takbiratul ihram tapi boleh langsung mengikuti gerakan imam. Sudah langsung sujud gitu. Nah, apakah ada dasarnya? Ya. Yang pertama tentang iktidal sempurna. Iktidal yang itu maknina. Kita perlu garis bawahi bahwasannya sendakep ini hukumnya tidak wajib. Ya. Allahu Akbar, enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ada. Ya. Karena enggak wajib kita sendakep, tapi terbawahi. Ya. Enggak wajib kita sendakep.
Mengapa kenapa kita dianjurkan bersendagap? Karena mengurangi gerakan. Tuh. Kalau kita gini nanti gerak-gerak, gatel, kita nggak sengaja mau umroh yang belakang gatel. Oh, nah, ini mengurangi itu. Meskipun gini kadang-kadang juga Bisa. ada khilaf ya. Ya. Nah ini sebenarnya untuk mengantisipasi biar kita tidak terlalu banyak gerakan. Itu garis pertama mas ya. Jadi kalau kembali ke itidal yang sempurna, memang anjurannya ya kita sendagap lagi. Kenapa ya? Itidal itu sebenarnya sendagap ini untuk mengurangi gerakan. Itidal kedua, itidal di antara rukuk dan sujud itu sebenarnya sama hukumnya dengan kita membaca Al-Fatihah. Kita ditakutkan ketika kita khilaf, mungkin kita banyak gerakan sehingga kita begini lagi. Ya, begini lagi. Nah, ini untuk menjaga sebenarnya. Yang sangat menjaga ya akan kembali seperti ini. Yang cukup dengan seperti ini ya sudah dah. Apa begini ya. Akbar. 1 2 3 enggak boleh bakal. Semua. Nggak boleh sudah. Kadang-kadang juga kita masih anak kecil ya. Sami Allah beda. Iya, sama Allahnya ya. Nah, dulu waktu kecil seperti itu ya. Pernah pengalaman lah kita. Sudah. 1 2 3. Betul. Ya, bisa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Belum enggak sampai sini. Kita mau gitu, niat seperti itu. Enggak apa-apa mau gini. Yang penting jangan bergerak. Oh, Akbar. Ini jangan bergerak. Pokoknya intinya jangan bergerak kok. Coba praktekkan. Oke, itu ya. Itu garis pertama. Yang kedua, pertanyaannya tentang ketika terlambat imamnya keburu rukuk. Ya, dalam hadis Rasulullah sempurnakan Al-Fatihah. Ya, kita sudah ikut kita sudah ikut imam di awal sebelum rukuk ya. Jadi kita sudah diwajibkan untuk menyempurnakan Al-Fatihah. Ya sempurnakan aja dengan cepat dah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Biasanya terawih seperti itu ya. Terawih digandeng-gandeng sampai akhir nggak rukuk. Biar cepat ya. Lalu kita rukuk bareng imam. Disempurnakan bacaan Fatihahnya. Itu dalam hadis Rasulullah. Suruh menyempurnakan Fatihahnya. Terus kalau tadi tiba-tiba rukuk nggak takbir, nggak bisa. Syaratnya sholat rukun ya. Rukun kalau ditinggalkan nggak bisa. Rukunnya sholat itu harus takbiratul ihram disertai dengan niat. Kita niat waduh kok ruku ya? Sambil lari. Mau maju sambil niat Allahu Akbar. Tapi di dalam hati ketika Allahu Akbar harus niat tetap ya. Salat zuhur Allah Ta'ala. Ingat, jumlah sholat tidak wajib ya. Menghadap kiblat tidak wajib. Yang wajib sholat apa? Karena siapa? Nah, itu karena siapa? Itu yang wajib. Wah, nggak sholat dulu mengontak. Nah, selesai. Itu sudah masuk niat dan takbiratul ihram, sah sholatnya. Ya. Ada yang sholat Allahu Akbar. Sowi ada mana? Belum pada. Ada. Nyating waktu ya Pak. Biasanya orang tua ya, orang tua. Kalau orang muda, sudah ada sih saya pernah lihat tuh anak muda kayak gitu. Mau 3 kali baru dia selesai takbir. Oh iya. Yaitu ikut mazhab yang selalu khawatir. Ya, khawatir bahwa sholatnya nggak diterima. Takbiratul ihramnya nggak diterima. Negatif thinking. Kalau saya ya biasanya ikut
Kalau Gus Bah itu lebih ikut apa namanya yang santai-santai aja. Tapi cukup sekali ya. Oh, kan. Monggo sih rasa asik. Allah tahu niat kita, Allah dengar apa yang kita ucapkan, Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Sudah sekali saja cukup, tidak usah banyak-banyak. Tapi kita kalau apa namanya memberitahu orang kok, ya kadang-kadang salah juga gitu. Orang tua diberitahu, Mbah, makanya jadi kan takbir pun kata-kata gitu. Ya gak enak, ngus kuat, malah tak ganteni. Ya tidak seperti itu. Artinya ya biarin saja nggak apa. Kalau kita mengingatkan nanti kita yang salah malah. Kecuali teman kita harus akrab ya akrab. Temanku saya takbir juga kakek. Oh takbir, orang kita takbir lagi ya. Jadi kita udah nggak bisa takbir. Maksudnya kita batal takbirnya, ya toh? Dia takbir, imamnya takbir. Kalau kita takbir, dia membatalkan takbirnya, kita batal sebabnya. Kita harus menunggu sampai selesai takbirnya, baru kita. Ye, terbun. Ampun ya. Monggo yang lain. Mau tanya Ustaz, tadi kan sebelum sholat kan niatnya karena lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Ya. Tetapi kalau kita mengharap bahwa untuk sholat itu kita mendapat pahala atau sudah apakah itu termasuk dalam lillahi ta'ala? Pahala atau surga? Ya ridho ya. Kalau pahala surga itu bonus sebenarnya. Tidak termasuk lillahi ta'ala malah nanti. Ya, kita sholat untuk mengharap surga. Tidak apa namanya? Pemahaman saya tidak termasuk dalam lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu lillahi ta'ala sudah. Karena Allah Ta'ala, bukan karena makhluknya. Bukan karena saya bilang karena Al-Quran. Saya sholat karena apa? Karena saya takut neraka. Artinya kita sudah sholat karena makhluk Allah. Jadi kita sholat Bismillah Ta'ala. Bismillah Ta'ala sudah pada Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala. Meski ada yang lain. Bukan karena surga, bukan karena takut neraka. Tapi apa namanya? Bukan kalau niat seperti itu. Kalau kita mungkin kenapa kamu sholat gitu? Kenapa kamu sholat fardu setiap 5 waktu? Lalu kita menjawab, karena saya ingin masuk surga. Ya nggak apa-apa, jawab seperti itu. Di luar sholat. Tapi kalau niat jelas, lillahi ta'ala. Inilah kita. Seperti itu ya. Ada lagi satu. Mungkin tanya cara takbir yang mungkin yang Rasulullah ajarkan itu bagaimana? Soalnya sering saya lihat cara takbirnya ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang hanya seperti ini. Jadi mana yang menurut anjuran Rasulullah itu yang benar? Rasulullah takbir mengangkat tangannya sampai ini. Nanti ininya sejajar dengan telinga ya. Kalau di bawah telinga di sini seperti ini itu biasanya perempuan ya. Kenapa perempuan kok seperti ini? Karena biar tidak terlalu tinggi ya. Cukup perempuan seperti itu. Kalau laki-laki tinggi seperti ini, sejajar dengan telinga ya. Ini apa namanya? Ini lurus. Bahkan ada yang ketika kita mengikuti pelatihan sholat khusyuk lurus, harusnya lurus seperti ini. Kalau perempuan cukup segini aja. Kalau ada teman laki-laki yang seperti ini, Allah Akbar. Kadang ada juga yang telapak tangannya dibalik besar. Itu seawan dulu. Muhammad itu belum tahu saya. Belum pernah lihat juga. Yang terbalik seperti ini. Aneh. Iya ada juga. Yang mata muter gini. Oh yang muter-muter ini itu memang apa namanya ada. Memang boleh kita muter-muter seperti boleh. Kan belum gini. Kalau udah gini kita nggak boleh kita sudah. Muter-muter. Allah Akbar. Nggak boleh. Ada yang mengatakan seperti ini kata saya tanya. Iya apa? Mungkin salah satunya memperpanjangkan ya. Kan memperpanjangkan gini boleh. Gini panjang Allah panjang boleh. Allah boleh.
Ini juga sebagai penguatan niat itu. Niat kuat sampai kuat baru pas. Nah, habis kuat, kuat. Nah, gitu. Gak batal ya, gak batal ini. Karena belum apa namanya selesai masih gak batal. Oke, enggak? Menyambung ke pertanyaan Mas Andi tadi soal makmum masbuk. Sebenarnya di nama masbuk itu seumpama emang imam itu sudah Allahu Akbar ruku, nah terus kita baru datang dan kita langsung kita kan masih yang sempat saya ngaji itu sempat ngaji waktu di pondok itu yang dinamakan masbuk itu ialah orang yang masih sempat ruku bersama dengan imam. Berarti kalau misalkan imam ruku, kemudian kita Allahu Akbar takbir, itu masih baca Al-Fatihah tadi kata Ustaz? Enggak. Ya. Gini, kalau kita sempat baca Fatihah sebelum ruku, kita harus menyempurnakan Fatihahnya. Kalau nggak sempat, kita sudah lihat imamnya sudah ruku, ya kita takbir langsung ruku saja. Batasnya ruku. Kalau sudah tinggal, jadi kita sudah ketinggalan 1 rakaat. Ya, jadi kita boleh kita menyusul Allahu Akbar, kita nyusul sujudnya imam, tapi itu tidak diikutkan dalam 1 rakaat. Ya. Ampun. Ya pun kita akhiri. Bismillahirrahmanirrahim dengan bacaan Tibul Qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ngopi.